Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk hari ini teman-teman ya. Di sini kita akan membahas ya, di sini ada edaran terbaru ya, tentunya dari Kemendikbudristek ya, ini untuk semua kepala sekolah teman-teman ya. Ini baik di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA ya, SMK, SLB dan juga kesetaraan ya, artinya untuk semua jenjang baik itu di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Nah, tentunya teman-teman harus mengingat ya bahwa edaran terbaru ini nanti akan diinformasikan ya, atau akan ada live streaming yaitu tanggal 22 Desember 2022 ya. Teman-teman silahkan simak informasi ini berikutnya ya sampai selesai, sehingga teman-teman nanti mengetahui ya ada informasi apa terkait dengan edaran terbaru dari Kemendikbudristek. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai. Jadi ada edaran terbaru apa dari Kemendikbud, yakni untuk semua kepala sekolah ya. Tentunya itu di semua jenjang, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, surat edaran ini ya dikeluarkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan ya, anak usia dini, pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini dikeluarkan per 18 Desember 2022 ya. Ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan POS ya. Jadi antara di sini ada edaran terkait dengan undangan sosialisasi rancangan kebijakan ya, bantuan operasional satuan pendidikan ini untuk tahun anggaran 2022 ya. Jadi tentunya mengingat sekarang sudah Desember, tentunya nanti akan ada persiapan ya untuk untuk BOS ya, untuk pencairan dana bantuan operasional sekolah atau pendidikan. Nah, sebelumnya teman-teman ya, memang dari Kemendikbudristek juga sudah mengeluarkan ya edaran per tanggal 31 Oktober 2022 ini terkait dengan penyampaian rincian alokasi dana dan calon penerima ya. Ini BOS baik BOP, PAUD dan juga BOP kesetaraan tahun 2022 ya. Jadi ada rincian alokasi dananya di setiap daerah itu berapa sih besarannya, nanti di sini juga dijelaskan ya. Ini di di informasi sebelumnya, yaitu ada satuan biaya ya, dana BOS, BOP, PAUD dan BOP kesetaraan tahun anggaran 2022. Ini ada besarannya itu berapa, misalkan di PAUD, di SD, di SMP, SMA, SMK, SLB, paket A, paket B, paket C dan seterusnya. Oke, kita kembali dulu ke sini ya. Jadi untuk undangan sosialisasi terkait dengan rancangan ya kebijakan bantuan operasional satuan pendidikan atau BOS tahun 2023. Nah, ini ditujukan ya untuk kepala satuan pendidikan PAUD ya, kepala satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan juga SLB dan kesetaraan. Nah, di sini dijelaskan dalam rangka untuk pelaksanaan program dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP tahun anggaran 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ini akan menyelenggarakan webinar ya, sosialisasi rancangan kebijakan BOSP tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut ya, ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran saudara ya untuk mengikuti webinar yang dimaksud yang akan dilaksanakan di sini melalui daring ya. Nah, ini pada hari Kamis 22 Desember 2022 pukul 9 sampai dengan selesai. Yang mana teman-teman nanti bisa melihat di live streamingnya ya di kanal YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen ya. Nanti insya Allah di channel kita insya Allah juga akan menyiarkan secara live. Nah, di sini ada jadwal kegiatannya juga ya. Di sini ada waktunya, terus di sini ada sesi ya, di sini ada narasumber ya. Di sini tentunya kalau kita lihat di sini ada pembukaan dan pengarahan dari Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Terus ini ada materi 1 ya, rancangan kebijakan BOS tahun anggaran 2023 sesuai dengan rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP ya. Di sini nanti akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang berikutnya di sini ada materi 2. Ini juga masih rancangan kebijakan pengelolaan DAK ya, atau dana alokasi khusus ya. Di sini untuk non fisik ya. Ini ada dana BOSP tahun 2023 sesuai dengan rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK non fisik ya. Nanti akan disampaikan oleh Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan.
Berikutnya di sini ada materi 3, di sini ada rancangan kebijakan pengelolaan dana BOS tahun 2023 sesuai dengan rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan dana BOS pada pemerintah daerah. Nanti akan disampaikan nanti oleh Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Berikutnya nanti ada moderator dan juga ada penutupan, yang mana nanti untuk penutupan akan ditutup oleh Sekretariat Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan juga Pendidikan Menengah. Nah, oke teman-teman, yang berikutnya ya kita cek informasi sebelumnya ya, bahwa memang sebelumnya dari tanggal 31 Oktober 2022 ya, ini memang ada penyampaian ya terkait dengan rincian alokasi dana ya, ini terkait dengan calon penerima BOS, BOP, PAUD dan BOP kesejahteraan untuk tahun 2023. Yang pertama, kalau kita lihat teman-teman, memang di sini ya satuan biaya dana BOS, BOP, PAUD dan BOP kesetaraan tahun anggaran 2023 ini terlampir pada lampiran 2. Jadi untuk satuan biayanya misalkan untuk jenjang PAUD itu berapa dan seterusnya. Terus yang di poin 3 ya, jadi dana BOS, PAUD dan BOP tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 ini terdiri dari, nah di sini ya, dana BOS reguler ya. Jadi dari BOS itu ada 2 jenis ya, ada BOS reguler dan juga ada dana BOS kinerja. Nah, kinerja ini adalah sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak ya, sekolah yang memiliki prestasi dan sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Jadi dia bisa mendapatkan BOS kinerja. Ini ya. Terus yang kedua di sini untuk BOP ya. Jadi untuk jenjang PAUD di sini ada 2 ya. Di sini juga ada BOP PAUD reguler, ada BOP PAUD kinerja. Jadi sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak ya, biasanya nanti dia akan mendapatkan bantuan BOP kinerja. Yang berikutnya di sini untuk kesetaraan ya, atau BOP kesetaraan, nanti dia akan mendapatkan kesetaraan reguler dan juga untuk BOP kesetaraan kinerja. Ini sekolah yang memiliki kemajuan terbaik ya. Jadi ada kriterianya untuk BOS kinerja. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini dijelaskan juga ya. Jadi untuk data rinci alokasi dana dan calon penerima BOS ya kesetaraan tahun anggaran 2023 ini merupakan data sementara ya, merupakan data sementara dan selanjutnya secara resmi akan ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, berikutnya data satuan ini sama ya, untuk BOP PAUD ini juga datanya masih sementara yang secara resmi nanti akan ditetapkan ya dalam keputusan Menteri Pendidikan. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini juga ada daftar alokasi di poin 8, daftar rincian alokasi dana dan calon penerima BOS kesetaraan per satuan pendidikan. Nanti dapat dilihat pada laman markas.kemdikbud.go.id menu daftar sekolah ya. Jadi nanti memang kalau di dinas itu ada markas, kalau di sekolah itu ada arkas ya, atau aplikasi untuk pengelolaan RKS. Nah, yang berikutnya teman-teman, yang pertama ya, jadi di sini nanti ada rinciannya berapa ya. Misalkan untuk SMK misalkan di sini, misalkan untuk di Provinsi Aceh, nah di sini untuk SMK ya, ini per siswa mendapatkan 1.860.000 ini dalam satuan ribu rupiah teman-teman ya. Terus nanti misalkan kalau kita cek misalkan di Jawa Timur misalkan ya, di Jawa Timur. Nah, di sini juga ada ya untuk Jawa Timur ya, misalkan untuk jenjang SMA ya, ini ada dapat ya 1,7 juta ya. Di sini ada 1,8 dan seterusnya. Ini di setiap daerah teman-teman ya, di setiap daerah ini berbeda ya. Jadi tidak sama untuk untuk bosnya ya, jadi untuk rincian dananya ya. Nanti terkait dengan informasi semuanya ya, ini mungkin teman-teman ada yang belum punya. Di sini ada rekapitulasi dan seterusnya ya. Mungkin teman-teman nanti ingin mendownload suratnya ya, silahkan teman-teman nanti cek saja ya di laman resmi kita ya, mestiukda.com. Di sini teman-teman bisa cari saja ya. Di sini ada menu BOS ya. Teman-teman bisa cek aja di BOS ini. Nah, nanti teman-teman tinggal ketikkan saja apa yang ingin kalian cari ya. Misalkan ada alokasi ataupun apa, dari sini nanti akan muncul informasi-informasi yang membahas terkait dengan dana BOS dan juga seterusnya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.